Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali lagi di podcast spesial Ramadan, makin berkah dengan Islam Kafa. Dan bersama saya Yuda Winata dan bintang tamu kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita bersama Ustadz Slamet. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini di akhir Ramadan nih masih semangat saya. Insya Allah. Insya Allah ya. Seharusnya makin semangat. Seharusnya makin semangat karena di akhir Ramadan biasanya ada yang dikejar. Nah, mungkin itu nanti akan kita bahas gitu ya. Seru nih. Nah, ini Ustaz, biasanya selain sebagai tenaga pengajar atau pendidik, ini aktivitas lain apa nih Ustaz ya? Ya penelitian gitu ya. Ya. Ya juga ayah lah gitu bagi anak-anak gitu ya. Masya Allah. Sama juga mungkin adalah beberapa kajian-kajian yang diikuti lah untuk menambah keimanan kita gitu ya. Kecintaan kita kepada Islam. Masya Allah. Tentunya kan itu menjadi keharusan lah bagi kita kaum muslimin kan gitu ya. Baik. Ya, baik teman sahur semua yang dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita akan berbincang insya Allah tentang malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Slamet yang nanti akan ya menjawablah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di tengah-tengah masyarakat insya Allah. Baik, mungkin ini Ustadz yang sering ya kita dengar atau terlintas lah di benak saya khususnya. Sebenarnya apa sih yang dicari ya, dari malam Lailatul Qadar? Ya, karena kita lihat itu kan di masjid-masjid ini penuh gini. Penuh, Kalau ya di masjid-masjid besar sih. Di masjid saya juga meskipun kecil juga lumayan. Oh, lumayan ya. Alhamdulillah. Udah mulai lah gitu ya kan. Di 10 akhir bulan Ramadan itu orang udah mulai back to masjid lah Ya, gitu ya masjid. untuk mencari malam Lailatul Qadar kan. Ya, gitu. apa yang mereka inginkan gitu Ustaz, dari malam Lailatul Qadar? Nah, mungkin kita sudah tahu semua sebenarnya kan karena dapat dikatakan para ustadz itu hampir setiap Ramadan itu selalu berulang-ulang menekankan itu ya kan gitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu kan khairum min alfi syahr gitu ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau lebih baik dari 1000 bulan itu kalau bagi orang-orang awam hitung-hitungan matematikanya kan jika malam itu dia beramal maka dikalikan 1000 bulan. 1000 gitu bulan. Kan. Atau setara dengan 86 atau ya, tahun 80-an gitu ya? tahun lebih gitu kan. Kan gitu. Kalau dia berinfak dikalikan itu. Masya Allah. Gitu. Kalau dia beristighfar, istighfarnya dikalikan itu. Nah, tentunya itu yang yang dikejar oleh kaum muslimin. Itu jadi motivasi saya. Betul. Dan itu juga salah satu berkah bagi kita kaum muslimin kan. Karena kan kaum muslimin kan umurnya kan sekitar 63 tahunan kan. Nggak lama lah ya. Nggak lama, beda dengan umatnya nabi-nabi terdahulu yang bisa sampai 1000 tahun gitu ya kan. Ya. Sampai ratusan tahun gitu. Jadi kita kaum muslimin diberikan privilege gitu ya. Gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dapat satu malam yang itu jika ibadah setara dengan 83 tahun gitu. Dan itu tidak diperoleh oleh kaum-kaum yang lain kan? Kan itu. Nah, mungkin itu ya gitu yang yang dikejar kan gitu. Dan kita tahu juga ini kan juga dirahasiakan kan. Memang sesuatu yang dirahasiakan itu menarik. Kalau kita sudah tahu gitu jawabannya, biasa aja gitu. Nantilah nunggulah ini. Nah, karena ini dirahasiakan gitu kan, maka orang jadinya satu juga sebagian bersemangat, gitu. Yang lain juga ada yang tidak bersemangat juga ya gitu kan. Dan saking curiusnya itu, saking ingin tahunya itu jadi berharap-harap kan gitu. Jangan-jangan ini gitu. Jangan-jangan belum. Ya. Makanya kita juga tahu bahwasanya sesuatu itu kan dinilai dari akhirnya kan, gitu. Dinilai dari akhirnya. Ya Ramadan juga sama saya pikir ya, gitu. Kita juga kaum muslimin juga selalu doanya kan doa husnul khotimah karena dinilainya kan di akhir ya kan gitu ya. Ya maka Ramadan kita juga kita berharap di akhir-akhir Ramadan ini kita tetap dalam on track lah gitu ya kan. Nggak boleh loyo atau memang seharusnya kalau bisa itu jangan loyo gitu. Karena kalau para sahabat yang perlu dicontoh itu di akhir Ramadan makin kencang. Nah, kalau kita di awalnya di awal kencang gitu ya, di akhir softnya makin ke depan gitu ya kan gitu. Tapi setidaknya
apa yang disampaikan oleh Rasul gitu kan, kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu karena keberkahannya juga banyak di situ kan. Kan gitu. Siapa yang bisa hidup sampai 83 tahun gitu kan? Kan orang tertentu. Orang tertentu. Rata-rata kan seumuran Nabi kan? Kan gitu. Kalaupun umur 83 tahun itu masih hidup, biasanya pun tidak maksimal gitu kan? Ya banyak. Ya kalau 40 tahun ke atas itu udah mulai banyak masalah ya kan gitu Masalah, kan ya. gitu. Nah, itu tadi makanya bersyukur kita kaum muslimin itu diberikan satu malam gitu kan oleh Allah yang ya penuh berkah Penuh berkah. gitu kan. Ya. Nah, saya pikir mungkin itu ya kenapa kok kita kejar kan Kejar gitu gitu ya ya. kan gitu. Memang idealnya kalau bisa itu kita kerja setahun 10 hari di Ramadan nggak kerja. Nah, Insya Allah. Nah, masalahnya susah juga ternyata sekarang gitu kan. Kan gitu. Jadi akhirnya Lailatul Qadarnya orang kan itikaf ya. Itikaf jadi on off ya kan. Iya, Gitu. biasanya. Malam itikaf, Malam- pagi pulang Pulangnya kerja. harus Kayak gitu. jor-joran Tapi ngejar. idealnya kalau bisa memang 11 bulan kerja gitu kan ya di Satu akhir bulan Ramadan itu kita fokus ya. kalau bisa Kalau gitu. bisa. Tapi bersyukurlah orang-orang yang bisa ya. Para pengusaha mungkin ya atau pokoknya orang-orang yang bisa apa mengalokasikan waktu di akhir Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu juga keberkahan tersendiri ya. Itu keberkahan sendiri Keberkahan ya. sendiri. Karena ada juga yang kerja ini kan gitu. Karena itu yang rasakan mungkin ya. Iya, Kesulitan nyari waktu itu ya. Ya, sehingga tidak maksimal tapi ya ikutlah ikut berlomba, berlomba, gitu kan untuk mengejar malam Lailatul Qadar itu. Jadi sangat-sangat kita harapkan dapat kan. Gitu. Insya Allah. Baik, Ustaz. Kalau melihat dari tadi kita kan semangatnya kaum muslimin itu mengejar malam Lailatul Qadar itu untuk apa? Namun kalau kita sendiri ngelihat secara tanda-tanda gitu, malam Lailatul Qadar tuh bisa nggak kira-kira? Di banyak riwayat gitu ya, itu juga sebenarnya dijelaskan ya tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, tapi tanda-tanda ya. Masih gitu. tanda. Artinya kepastiannya itu masih tetap rahasianya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Misalnya malam itu tidak panas, tidak dingin gitu kan. Suasananya sangat tenang. Ya, tadi malam panas apa nggak sih? Nah, itu Panas ya tadi malam ya. tadi kadang-kadang kita nggak ngecek kan gitu. Gitu ya kan. Kemudian juga misalnya ada juga ulama yang mengatakan jika di malam ganjil itu ketemu dengan malam Jumat, maka itu juga bisa menjadi salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri Lailatul Qadar gitu. Nah, itu ciri-cirinya gitu kan. Tapi poin pentingnya sebenarnya adalah rahasia itu. Gitu. Jadi Rasul itu kan pernah diberitahu tuh. Tapi kemudian pada saat menyampaikan pada para sahabat jadi lupa. Gitu kan. Jadi yang diingat oleh beliau untuk disampaikan ke umat itu cari di 10 malam terakhir dan lebih-lebih lagi dicari di malam-malam ganjil kan gitu. Tapi yang bagus ya kalau bisa 10 malam-malam terakhirnya itu ya kan. Iya. Kan gitu. Terutama yang istilahnya free gitu ya. Kan gitu. Karena kita tidak tahu juga ya keberkahan 10 malam terakhir itu meskipun lah ya tidak Lailatul Qadar kan gitu. Jadi ciri-ciri itu banyak gitu. Kadang-kadang nanti setelah paginya gitu kan, kalau malamnya itu ini paginya matahari itu tidak terik dan juga tidak ya suasananya itu sedang misalnya gitu kan. Juga nggak panas sekali gitu. gitu Nah, ya. ya kan gitu. Jadi itu ciri-ciri yang sebenarnya oleh para ulama banyak dikaji ya. Banyak dikaji. Dan kalau kita cek di kitab-kitab ya gitu ya, itu memang saya pernah coba untuk mengumpulkan lah gitu pembahasan tentang Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu dibahasnya bukan ilmiahnya ya. Bukan ilmiah ya. Bukan ilmiahnya. Tapi adalah bagaimana di malam itu gitu ya kan. Sebelum Lailatul Qadar katanya kan pada malam itu ditetapkanlah urusan manusia selama setahun. Gitu. Jadi urusan-urusan manusia itu ditetapkan selama 1 tahun ke depan kan gitu kan. Itu ditetapkan malam itu. Nah, kemudian di beberapa riwayat kan misalnya kan ada yang man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzabi, atau kalau yang satunya lagi kan man soma, nah, kan gitu. Ramadan. Gitu. Jadi ada man koma, ada man soma kan gitu. Kalau koma kan ini bagaimana mendirikan gitu ya kan Ramadan itu ya berarti ya tidak hanya saum kan, tentunya malamnya dengan sholat lail lah begitu ya kan begitu. Nah, saya pikir ciri-ciri ini
boleh diinikan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya supaya minimal lah ya kan, minimalnya di malam ganjil itu kita bisa inilah, setidaknya terlibat lah dalam pencarian ini kan gitu. Makanya kan penekanannya kan gitu. Kalau terpaksa kali gitu kan kita mepet waktunya, kemudian kita itu hanya punya waktu yang sangat sempit, terus apa yang kita lakukan kalau ketemu Lailatul Qadar? Kan minta ampun kepada Allah, ya kan? Gitu. Baik istighfar maupun doa yang biasa kita bacakan ya kalau di kita di Kota Medan ya. Allahumma innaka afu Karim, tuhibbul afwa fa'fu Afu anni. Nah, itu minimalnya minimal itu. sekali. Karena kan ada orang-orang yang tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran. Misalnya ibu-ibu ya kan, yang sedang haid, sedang halangan kan nggak bisa sholat. Tahu jaga anaknya di rumah nggak bisa Ya, ikut ya. terutama yang haid ya kan. Gimana mereka mau mendapatkan Lailatul Qadar kalau misalnya lagi nggak bisa sholat lail, nggak bisa baca Quran? Ya minta ampun kepada Allah dengan doa-doa itu. Nah, kira-kira kan gitu ya, yang mestinya kita ini kan lah. Kita berharap itulah apa ya? Kalau tidak bisa maksimal, ya ada bagiannya lah yang kita ambil gitu kan di dalam mencari keberkahan gitu kan malam Lailatul Qadar. Saya pikir mungkin itu yang bisa kita apa namanya itu kita upayakan lah gitu ya kan. Benar-benar. Gitu di balik rahasia yang Allah berikan kepada kita. Baik, ya. Jadi teman sahur semua, ya bahwa kita memang ini kan sudah di penghujung Ramadan dan tinggal sekitar 4 atau 5 hari lagi ke depan Ya, gitu kan. Jadi masih ada kesempatan ini kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar tadi kan. Dua lagi yang ganjil. Kalau yang minimalis lah, ya kan, nyari yang ganjil-ganjil. Artinya masih punya kesempatan di malam 27 dan 29 gitu. Jadi ya tetap jangan merasa berkecil hati gitu kan. Dan tetap harus berupaya untuk mengejar ya malam itu, karena tadi Ustadz bilang ini malamnya rahasia gitu ya. Hanya Allah yang tahu gitu. Nah baik Ustadz, tadi kita sudah cerita tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah kalau untuk kita sebagai seorang muslim gitu kan, nyatanya gitu kan, ini kan fakta di lapangan ya. Ini kan orang-orang yang mengejar malam Lailatul Qadar ini kan ya, kalau kita bisa bilang orang yang semangat dan giroh keislamannya itu tinggi gitu. Betul. Nah, karena ini dia hitung-hitungan matematikanya dapat gitu. Ini umur misalnya udah 50 tahun. Kapan lagi punya kesempatan 83 tahun bonus ini dapat amal soleh gitu. Sedangkan umurnya tinggal 10 tahun lagi lah kalau ngikuti Rasul. Nah, itu kalau orang-orang yang punya semangat giroh Islamnya tinggi. Nah, namun sembari itu kita kesampingkan, kita lihat saudara-saudara kita muslim yang lain ya yang menyia-nyiakan saya rasa gitu kan kesempatan ini gitu. Ada yang mungkin ya cuman hanya sekedar, kalau kita bisa di Medan ini bilangnya lelean lah gitu ya, atau begadang gitu kan. Ya begadangnya main kartu bola gitu ya. main kartu bola gitu di bulan Ramadan gitu kan. Nah, ini menyikapinya seperti apa nih, Ustaz? Ya memang ya kalau kita lihat gitu ya kan ayat yang terkait perintah saum ini kan yang diserukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya Orang-orang kan? yang beriman. Yang beriman kan tidak ya ayyuhan nas atau ayyuhal muslimun ya gitu kan. Berarti kan levelnya kan memang level-level yang apa namanya yang sudah lebih tinggi lah daripada orang yang sekedar mengaku dirinya Islam kan gitu. Nah, namun di sisi yang lain memang ini juga menjadi apa kalau kita bilang kesempatan bagi kita semua untuk tadi mendapatkan pahala menyadarkan itu gitu. Karena tadi malam juga kebetulan tadi saya sampaikan ya kadang-kadang karena ada kerjaan jadi on off juga ya ikut apa namanya ikut itikaf itu kan gitu. Sempat juga ketika dalam perjalanan ke masjid itu juga banyak anak-anak remaja kumpul begitu seperti yang antum sampaikan tadi ya di pinggir jalan di dekat warung itu ramai gitu. Saya pikir entah sahur on the road gitu. Gitu. Tapi sayang sekali gitu ya kan. Apa namanya? Tapi juga itu kan fenomena sekarang yang terjadi di kaum muslimin ya. Karena terkikisnya apa namanya? Keimanan, terkikisnya pemahaman tentang keislaman gitu ya kan. Dan bahkan juga mungkin kita lihat beberapa tahun terakhir ini kan orang ngaji saja kan ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti ya. Wah, ini radikal, radikul. Nah, gitu. Jadi
Jadi akhirnya Dia takut sama Islamnya sendiri. takut gitu. sama Islamnya sendiri gitu. Padahal kalau misalnya mungkin ini agak lewat sedikit lah. Kalau kita lihat sekarang itu beberapa kejadian kemarin kan banyak ya anak-anak muda gitu kan, anak-anak SMP yang kemarin ada yang di mana di Bengkulu ya, Tawuran. di Bengkulu yang menyayat apa tangannya ya kalau salah ya, gitu karena mengikuti apalah gitu ya, kan itu kan berarti kan dia itu apa ya, minim teladan, Minim ya teladan kan, dan minim informasi. teladan gitu. Dan kadang mungkin juga nggak tahu ya. Kalau di masjid itu sekarang kan mulai lah diupayakan agar anak-anak itu mau ke masjid ya, back to masjid ya. Back to masjid. Gitu. Makanya kan seringkali ada apa namanya itu perdebatan ya. Ini anak-anak ini nggak boleh ke masjid. Nah kalau anak-anak nggak boleh ke masjid terus gimana? Ya kan? Memang anak-anak kalau ke masjid itu bikin ribut kan gitu. Tapi alhamdulillah kalau di masjid saya itu ada petugasnya lah, 2 orang itu yang Ada yang ngamanin yang ya? ngamanin dulu lah gitu ya kan gitu. Tapi secara pendidikan kalau mereka nggak main ke masjid mau kemana lagi? Kita larang ke masjid kan? Jangan ke masjid ribut. Terus main-main kemana? Iya juga. Ya. Itu dari memang panjang ceritanya ya terkait dengan kaum muslimin ini ya gitu ya. Gitu. Tapi itu kalau kita aspek dari pendidikan ya, anak-anak itu nggak apa-apa lah ke masjid gitu ya kan. Ya kalau ribut-ribut sedikit aturlah nanti ada marbot atau apalah yang jaga ya kan gitu. Jadi marbot berdiri gitu ya kan. Wah, ngawasin gitu ya. Kemudian berikan fasilitas di masjid gitu kan. Ada Apakah wifi wifi ya, apa gitu ya kan. tempat Memang mungkin ada bermain. bagusnya ketika 5 menit sebelum qomat gitu kan dan 10 menit setelah salam barulah wifi dihidupkan lagi misalnya gitu kan supaya mereka juga apa namanya juga Maksimal beribadahnya ya tadi ya. gitu. Jadi memang kadang-kadang orang tua juga salah juga ya kan gitu. Udah sana main aja ke masjid. Nah, itu akhirnya anak-anak di masjid main. Oh iya juga ya. Gitu. Seharusnya sana ke masjid gitu ya kan. Nanti setelah sholat bolehlah main. Nah, kan gitu. Ini kadang-kadang kan nggak udah sana main ke masjid ya itu salah juga. Gitu. Tapi bagi kita gitu ya, kalau di masjid-masjid itu pengurus itu memang tidak boleh. Saya termasuk orang yang sepakat pengurus tidak boleh melarang anak-anak ke masjid. Ke masjid ya. Malah anak-anak itu harus apa namanya diajak ke masjid. Dirangkul gitu. ya. Sir. Dirangkul. Terutama di momen Ramadan ini. Gitu kan. Kemudian ajak anak-anak itu untuk itikaf. Nah, Gitu. kasih fasilitas ya. Ya. Misalnya makanannya enak-enak. Kayak tadi malam di masjid saya itu dimasakkan kari kambing. Wih, Masya Masya Allah. Nanti malam enggak? Saya nggak tahu ini tadi malam apa. Jadi anak-anak itu apa ya? Ya kalau diajak ke masjid, namanya anak-anak ya, kan perlu ada kompensasi. Kayak kita waktu kecil dulu kan mau berbuat apa dikasih uang, dikasih ini kan gitu. Tapi tadi memang fenomena ini juga tidak hanya terjadi di anak-anak remaja, orang tua pun sama ya kan. Ibu-ibu juga sama ya. Kalau udah akhir ini sibuk bikin kue saat bikin kue kan gitu ya kan gitu. Kayak kuenya masih satu macam nih kurang gitu. Kurang gitu ya kan. Padahal memang yang diharapkan oleh Rasulullah itu kalau di malam-malam akhir itu memang sibuk bagaimana apa namanya meningkatkan ibadah. Tapi setidaknya kalau misalnya kita kesulitan untuk maksimal gitu. Kan ada apa namanya? Ada istilah begini. Kalau kita tidak bisa mengambil semua, ambil sebagian. Itu sesuatu yang sunnah ya. Kalau yang wajib gitu ya janganlah gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang wajib ya tetaplah sebagaimana kemampuan kita dilaksanakan sebaik-baiknya. Tapi kalau yang sunnah kan gitu. Misalnya sholat lail. Kalau tidak bisa 8, 2. 4 dulu ya kan. 4 dulu misalnya yang berangkat kali kan. Kan gitu. Bangun antara subuh dengan ini ya tinggal 10 menit gitu kan. Wudu, sholat gitu. Jadi itu kembali bahwasanya itu juga menjadi challenge gitu ya, atau juga kalau bukan challenge istilahnya itu menjadi kesempatan bagi kita gitu kan untuk terlibat di dalam pembinaan umat ini. Masya Allah. Kan gitu kan? Harus gitu. Memang kadang-kadang kita berbicara dengan orang ini lain lain latar belakang, lain cara kan? Lain cara betul. Tapi intinya kan satu, bagaimana mereka cinta kepada Islam. Gitu kan. Nah ini makin berkah dengan Islam kafah misalnya kan tagline yang ada di belakang antum itu kan. Nah itu kita bisa menjelaskan kan gitu. Jadi Islam itu bukan agama yang perlu ditakuti gitu ya. Islam itu agama yang mengayomi semua kan gitu. Betul. Gitu. Orang ditakut-takuti oleh Islam itu. Bahkan akhirnya tadi ya orang tua jadi takut juga anaknya ke masjid. Gitu. Giliran anaknya mabuk, giliran anaknya hilang gitu. Beberapa tahun yang lalu, tangga saya pening, anak perempuannya nggak pulang-pulang.
Innalillah. Gitu. Nah, Alasan sepele juga? nggak tahu ya gitu. Karena saya tanya adiknya gitu, kakak udah pulang? Belum gitu. Apa? Jadi mungkin ya tadi ya apa eh, ketemu dengan teman yang nyaman dalam tanda petik ya kan? Bisa jadi. Kan gitu. Nah, itu yang nah nyaman ini kan bisa benar secara agama kita, bisa juga nyalah kan? Betul, Ustaz. Kalau nyamannya dan benar, ya alhamdulillah. Nah, kalau nyaman terus salah, terjerumus kan? Gitu. Antum udah jadi orang tua kan? Udah. Ya kan? Masih anak satu nih, Oh, Ustaz. masih kecil ya? Masih kecil. Kalau masih kecil masih senang-senangnya itu. Senang-senang. Tapi kalau nanti anaknya kita sudah prabalek, balek gitu. Jadi orang tua itu pening. Pening mikirin bagaimana menyelamatkan terutama kita ya. Gitu kan, para laki-laki itu kan. Ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Itu juga. Jadi itulah memberikan kesempatan kepada kita untuk berperan seberapapun lah ya. Gitu ya kan, dalam apa namanya? Terlibat gitu ya, memperbaiki dan meluruskan umat ini supaya on the track lah kan gitu ya. Oke, Ustaz. Jadi memang semua bermula atau banyak kaum muslimin yang tidak merasakan kenikmatan sebagai seorang muslim dan tidak merasakan kenikmatan di Ramadan itu sendiri dari jauhnya mereka dari Islam itu sendiri gitu kan. Betul. Jadi ya eh, cocok ini seperti yang Ustaz bilang tadi ya. Kita mulai memperbaiki mungkin dari keluarga kita ya, dari kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita untuk ya kita rangkul, kita ajak gitu ya. Contohnya tadi yang dari anak-anak remaja yang tadinya nggak ada, kita rangkul untuk mengadakan kegiatan ya. Jadi ya inilah realitanya sekarang Ustaz ya. Betul. Dan nggak bisa kita pungkiri dan kita tetap ya harus tetap istiqomah ini terjun gini ikut ngerangkul Ustaz. Ya Iya. gitu kan. Dan itu nggak bisa satu orang ya. Nggak bisa satu orang. Sehebat-hebatnya satu orang itu tidak bisa mengalahkan jamaah ya kan. Nah, gitu. Ya kita contohkan Rasul lah, gitu kan. Rasul itu kan manusia yang terbaik di dunia, gitu kan, gitu. Tapi beliau juga berjamaah kan, gitu kan, membuat jamaah, gitu kan, untuk juga apa namanya mendakwai. Kalau kata bilang sekarang mengedukasi, ya, gitu kan, umat, gitu kan, agar kembali ke jalan yang benar. Saya pikir juga apa penekanan juga begitu juga. Kalau sendirian itu mungkin hebat sendirian, followernya banyak, wis gitu ya kan. Kalau kita cerita followernya 400.000 gitu ya kan. Tapi ya kalau sendirian ya memang ya sendirian. Nggak asik lah ya. Satu nggak asik dan nggak powerful lah Nggak gitu ya kan. powerful, ya, betul. Gitu. Kadang-kadang ragu-ragu juga kan ngajak gitu kan, misalnya lah ada kumpulan anak-anak lagi ini mau kita ajak ini nanti mabuk pula awak sendirian. Nah kan gitu kan. Nah, kalau rame-rame gitu kan persuasif dan lain sebagainya kan gitu ya. Benar. Baik Ustaz, terkait lagi ini dengan malam Lailatul Qadar kan. Kita tahu bahwa ini adalah bulan terbaik dan malam Lailatul Qadar itu sebagai ya malam yang terbaik lah. Nah, mungkin kita sebagai seorang muslim bukan seorang muslim yang luput dari dosa gitu. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan baik itu kecil ataupun besar. Nah, di momen ya malam terakhir Ramadan ini ya alhamdulillah syukur kalau misalnya itu kita dapat malam Lailatul Qadar. Nah, kita sebagai seorang yang mungkin memiliki dosa tadi, ini apa yang apakah dosa-dosa yang kita lakukan ini bisa bisa terhapus atau ya kata ustaz-ustaz lain itu bisa kembali fitri nanti ketika Syawal gitu. Ya kalau janjinya Rasul di dalam hadisnya itu kan man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi mungkin iya, sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Barang siapa kita apa namanya menghidupkan Ramadan ini gitu kan dengan iman dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau man soma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa gitu ya kan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa yang lalu. Jadi memang kemungkinan kita diampuni dosa yang lalu itu sangat besar. Tentunya syarat ketentuan berlaku lah, saya pikir ya. Kan itu ya. Gitu. Ini kan ya satu
syarat rukunnya terpenuhi lah. Minimal kan gitu ya. Puasanya terpenuhi, tidak bolong-bolong, tidak ini gitu kan. Gitu. Kemudian juga menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang paling susah itu apa coba? Menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa kan. Benar, benar, benar. Kalau sudah hari ke-10 gitu, lapar dan haus itu sudah Sudah mulai biasa. menjadi habit kan. Kan habit itu katanya ada 21 hari, ada yang ini kan 23 hari kan gitu ya. 23 hari berarti udah habit lah. Udah Orang nggak habit. makanannya udah ini kan. Bahkan sampai 30 hari, bahkan ada yang bilang 40 hari ya kan gitu kan. Itu kan menjadi habit kan. Memang yang susah itu menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu yang paling susah sebenarnya. Ya entah dari gibah lah, entah dari macam-macam lah gitu ya kan gitu. Nah, jadi tadi apa namanya ketika kita itu apa namanya menegakkan Ramadan ini gitu kan dengan keimanan gitu kan dengan penuh pengharapan atau juga dengan saum di Ramadan ini gitu ya dengan keimanan dan penuh pengharapan ya insya Allah kita akan diampuni dosa yang telah lalu itu ininya. Nah memang fitri itu bisa berarti fitri dalam arti suci bisa berarti berbuka ya gitu. Idul Fitri itu ada juga ulama yang mengatakan itu hari berbuka gitu ya kan. Sumul liilatihi wa aftiru ya kan liilatihi gitu kan. Berpuasalah engkau ketika melihat bulan gitu kan ru'yatul hilal untuk Ramadan dan wa aftiru berbuka fitri gitu ya kan. Gitu. Jadi ya memang kan kita tahu juga ya Iya, iya. kalau itu sudah masuk Idul Fitri kan nggak boleh puasa, haram hukumnya. Haram. Kan gitu ya. Nah, saya pikir apa kembali ke fitri itu bisa diterjemahkan diampuni dosanya mungkin gitu ya, gitu kan. Atau yang ini ya jelas kita berbuka. Gitu ya. Kan memang salah satu kesenangan kita apa ya? Kebahagiaan kita orang berpuasa itu dua toh. Satu pada saat berbuka, Saat berbuka. yang kedua saat kita bertemu dengan Allah kan. Oh, Kan gitu. Bahkan ada pintu khusus ya untuk orang yang orang berpuasa. berpuasa kan. Masya Allah. Kan gitu. Nah, saya pikir mungkin apa namanya ya kita kan memang bukan orang yang sempurna itu kalau kalian setidaknya terlibat lah kan lebih bagus menjadi ekornya kebenaran ngikut orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu daripada menjadi kepalanya kejahatan kan gitu. Nauzubillah itu Ustaz. Bila kan gitu. Kalau saya biasanya gitu aja. Kira-kira kalau kita masih bisa menjadi ekornya orang-orang yang berbuat baik, alhamdulillah. Daripada kita menjadi kepalanya apa nih, ketuanya gitu ya, orang-orang yang berbuat maksiat. Boleh bisa mungkin itu ya. Apa? Potensinya sangat besar, ya tentunya syarat ketentuan berlaku lah, gitu kan. Kita juga berusaha lah, Kita berusaha. gitu kan. Dengan keimanan dan pengharapan, berarti ini kan ada keseriusan ya. Mungkin ada yang seriusnya 100%, ada yang seriusnya 50% ya. 51 lah. Karena 50% ke bawah kan nggak lulus. Udah lulus ya. Baik. Baik Ustaz, sudah kita tangkap bahwa memang insya Allah dosa itu akan dihapuskan ya. Tentu dengan ketentuan syarat berlaku tadi Ustaz bilang gitu ya. Ya insya Allah pada kesempatan kali ini ya teman sahur semua ya, dimanapun Anda berada ya perbincangan kita ini ya pembahasan kita ini bersama Ustadz Slamet ini bisa kita tangkap dan menjadi pelajaran untuk kita karena memang Ustadz ini kan sudah ya di penghujung lah kalau kita bilang kan ya seperti yang kita bahas tadi di awal orang udah pada sibuk ya di masjid itu ya sabnya itu makin maju ya dan ya orang-orang juga ya banyak yang sibuk kegiatan untuk mempersiapkan Syawal gitu. Jadi ya di perbincangan kita ini ya semoga para pemirsa ya teman sahur semua bisa menangkap bahwa ya kita harus di akhir Ramadan ini bukan hanya mempersiapkan Syawal yang begitu rupa, ya, tapi kita juga harus mempersiapkan akhir Ramadan ini ya dengan baik gitu, terutama meningkatkan amal soleh itu tadi. Baik Ustadz, jadi itu mungkin terakhir pertanyaannya karena memang kita nggak mau panjang-panjang nanti pemirsa bosen gitu ya. Ya, terima kasih Ustadz sudah sekali lagi sudah mau berkunjung di studio kita. Semoga apa yang kita bincangkan tadi ya menjadi amal soleh lah ya untuk Ustadz dan kita semua. Dan akhirul kalam mungkin sampai di sini saja Ustadz.
teman sahur yang budiman dimanapun Anda berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.